Anda kembali menyaksikan Sergap. Pemirsa hendak menyalip kendaraan di depannya. Sebuah bus menabrak motor dari arah berlawanan. Kejadian ini membuat 3 korban yang masih satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Warga dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah bus ukuran sedang dengan sebuah motor pada sebuah ruas jalan di Bangka Barat, Bangka Belitung. Kecelakaan bermula saat bus ukuran sedang melaju dari arah Kota Muntok menuju Pangkal Pinang. Saat bus akan mendahului truk di depannya dari arah berlawanan, muncul motor yang ditumpangi satu keluarga. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, 3 pemotor yang masih satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Bus itu mau mendahului truk, kemudian lihat ada mobil Innova udah lewat, langsung mendahului, ada motor di belakang mobil itu sehingga terjadi kecelakaan, tidak ada waktu untuk. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kelapa. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Tulungagung, Jawa Timur. Pengemudi mobil menerobos saat relawan penjaga perlintasan tidak ada di lokasi. Warga pelosok kandang Tulungagung, Jawa Timur dikejutkan dengan peristiwa tertabraknya sebuah minibus oleh kereta. Akibatnya, minibus ringsek di bagian belakang setelah tertabrak kereta kahuripan di perlintasan tanpa palang pintu. Peristiwa terjadi saat tidak ada relawan penjaga palang pintu. Kejadian bermula saat mobil berisi 2 penumpang melintas di lokasi kejadian. Diduga akibat kurang memperhatikan situasi, pengemudi tidak mengetahui jika ada kereta yang akan melintas. Ya, seharusnya dia di situ berhenti menengok kanan atau kiri. Namun demikian kendaraan itu langsung saja, Pak. Langsung saja melintas, sudah melewati rel sudah yang paling belakang itu disambar sama kereta api kahuripan. Bagian belakang mobil pun tersambar kereta kahuripan hingga ringsek. Akibatnya penumpang dan sopir terluka. 3 tahun terakhir, mobil tertabrak kereta di lokasi ini sering terjadi, 3 diantaranya mengakibatkan korban jiwa. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anak Agus Faisal melaporkan. Duka menyelimuti pemakaman ibu dan anak penumpang angkot yang tewas tertabrak kereta api di Medan, Sumatera Utara. Korban menumpang angkot saat pulang melayat kerabatnya di Kuta Cane, Aceh. Demikian pemberitaan ini. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah Asmanur dan anaknya berusia 10 tahun disemayamkan di rumah duka di Jalan Karya, Medan Barat. Ibu dan anak ini tewas akibat angkot yang ditumpangi ditabrak kereta karena nekat menerobos pintu perlintasan di Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Sedianya saat itu korban hendak pulang ke rumah usai melayat di Kota Cane. Jasad ibu dan anak ini dimakamkan di pekuburan Muslim Jalan Veteran Labuhan Deli. Akibat kecelakaan ini 4 penumpang tewas dan 6 lainnya luka parah. Pemirsa, Bribda Randi Bagus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus aborsi bersama dengan kekasihnya Novia Widiasari di Mojokerto, Jawa Timur. Kasus ini terungkap setelah Novia ditemukan tewas di samping makam ayahnya. Novia Widiasari dimakamkan tak jauh dari makam ayahnya di TPU Japan Asri, Sooko, Mojokerto. Sebelumnya, mayat Novia ditemukan warga persis di atas makam ayahnya. Sementara sejumlah pelayat masih mendatangi rumah Novia Widiasari. Menurut keluarga, perubahan Novia sudah terlihat dari bulan Agustus lalu dan keluarga telah mendampingi. Terkait tewasnya Novia, keluarga memilih pasrah dan tidak akan memperpanjang kasusnya. Memang anak saya ini istilahnya bisa dikatakan sakit ya, depresi. Pada tanggal 29 November, hari Senin itu saya bawa ke RSJ dan di RSJ itu memang dinyatakan dia ini stres, depresi. Di sana diberikan obat, sudah kondisi meninggal dunia.
Dan memang di samping maka jenazah anak saya itu ada cairan ya, yang ada mengandung racun mungkin gitu ya. Itu sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Dan dari situ memang saya tidak bersedia untuk anak saya diotopsi ataupun dilakukan tindakan lain. Karena memang ya sudahlah, ini musibah keluarga saya. Novia ditemukan tewas 100 hari setelah meninggalnya sang ayah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan cairan sianida serta handphone korban. Hasil visum Puskesmas Sooko tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Novia. Sementara Bribda Randy Bagus telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dan ditahan karena melanggar kode etik Polri. Bribda Bagus yang bertugas di Polres Pasuruan merupakan kekasih Novia Widyasari sejak 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan polisi, Bribda Randy telah 2 kali melakukan aborsi bersama Novia Widyasari dengan memberi obat penggugur janin. Sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Selain dijerat pelanggaran kode etik Polri, Bribda Randy juga dijerat pidana umum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara keluarga Bribda Randy juga akan diperiksa polisi karena dugaan meminta Novia menggugurkan kandungan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, balita berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur hilang saat bermain hujan di depan rumahnya. Warga dan tim SAR terus berupaya melakukan pencarian. Video amatir warga ini merekam saat balita berusia 3 tahun ini bermain hujan di depan rumahnya Jalan Raya Lolawang, Mojokerto, Jawa Timur. Tak lama saat sang ayah masuk ke dalam rumah untuk mengambil payung, balita ini hilang. Keluarga dan warga berupaya mencari korban sejak malam hingga pagi hari. Ada dugaan korban tenggelam sehingga pencarian dilakukan di selokan depan rumah korban. Namun ada saksi yang melihat korban diculik oleh seorang wanita yang memakai daster. Habis temannya ada di situ, dia ke barat lagi, orang tuanya ambil payung untuk menjemput dia. Lokasi ada yang bilang ada orang perempuan wanita supaya pakai daster lagi. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kejadian ini mengingatkan orang tua agar tidak pernah lengah mengawasi anaknya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, mayat terikat yang ditemukan di waduk irigasi di Bungo Jambi diduga dibunuh orang dekat. Hasil otopsi korban tewas akibat kekurangan oksigen. Terduga pelaku pembunuhan telah ditangkap polisi. Mayat Dodi yang ditemukan di waduk Mulia Jaya, Pelepat, Bungo telah diotopsi tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh Dodi. Diduga Dodi tewas dilempar pelaku pembunuhan yang diduga orang terdekat. Semua saksi yang kita miliki sekarang sudah kita bergerak keluarga ada 7. Ada dari pihak keluarga, ada dari pihak luar. Intinya semua saksi yang kita perkirakan melihat, mengetahui, mendengar, termasuk yang menemukan korban pertama kali kita ambil keterangan. Ya. Sebelumnya mayat Dodi mengapung di waduk dilaporkan anak-anak yang bermain pada orang tuanya. Warga mendatangi bendungan setelah anak-anak meyakinkan adanya mayat di tempat bermain. Tiba-tiba pingin ke cekdam, katanya cari sinyal gitu kan, mati lampu. Dasar mungkin harus ketemu. Nah langsung, dia belum nongkrong baru gini loh, katanya kok ada kayak baju gitu kan. Disangkanya baju aja, nggak ada orang gitu kan, belum nampak. Langsung pulang lagi ke sini manggil-manggil. Ini katanya kok ada orang tenggelam di sana, katanya masa iya bohong? Iya mah katanya. Terduga pelaku pembunuhan kini telah diperiksa polisi. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo iNews melaporkan. Seorang wanita yang melakukan aksi pornografi di Bandara Jogja International Airport Kulon Progo ditangkap polisi. Pemilik akun @siskae ditangkap di Bandung, Jawa Barat.
Melalui akun media sosialnya, seorang wanita mengunggah video pornografi. Aksi pelaku diduga terjadi di Bandara Jogja International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Setelah polisi melakukan penyelidikan, pelaku ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah mobil dibakar orang tak dikenal di Jember, Jawa Timur. Pembakaran mobil dilihat warga sehingga cepat dipadamkan. Mobil milik warga Gelang Jember ini dibakar orang tak dikenal saat terparkir di garasi rumah. Kebakaran diketahui oleh warga yang sedang bermain game di pos kamling. Pelaku pembakaran tak dikenal warga. Bagian belakang mobil yang terbakar dipadamkan setelah warga berteriak. Bocah korban peluru nyasar dioperasi untuk keluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Peluru ternyata dari tembakan anggota polisi saat mabuk minuman keras. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap.